Mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. Nah, mitigasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana, baik itu dengan melakukan pembangunan fisik maupun dengan penyadaran dan juga peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Nah, mitigasi ini dibagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah mitigasi struktural. Apa sih mitigasi struktural? Mitigasi struktural merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalkan terjadinya risiko bahaya dengan cara membuat prasarana fisik. Contohnya adalah dengan membuat waduk untuk mengurangi terjadinya banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua adalah mitigasi non-struktural. Jadi, mitigasi non-struktural merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana dengan cara membuat kebijakan maupun peraturan. Salah satunya adalah membuat undang-undang penanggulangan bencana. Selanjutnya adalah sumber-sumber yang dapat menyebabkan terjadinya bahaya. Ada beberapa jenis-jenis sumber yang bisa menyebabkan terjadinya bahaya. Yang pertama adalah bersumber dari manusia. Maksud manusia di sini itu bisa berupa pekerja maupun manajemen dan lain sebagainya. Bahaya bisa ditimbulkan dari pekerja yang kurang terampil dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun terganggu secara emosi, sehingga dapat menimbulkan terjadinya risiko bahaya di tempat kerja. Yang kedua adalah bahan baku. Tentunya dalam bekerja ada bahan baku yang digunakan, apalagi dalam proses produksi. Contohnya, bahan baku yang bersifat bahaya adalah bahan radioaktif, bahan yang bersifat racun, dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya. Yang ketiga adalah bangunan, instalasi, maupun peralatan. Maksud dari bangunan, instalasi, dan peralatan ini bisa saja contohnya seperti bangunan yang kurang kokoh dan tidak mengikuti standar yang ada. Nah, bangunan ini bisa menimbulkan bahaya dan dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana. Yang terakhir adalah dari cara kerja. Tentunya, dalam melakukan suatu pekerjaan, terdapat peraturan dan prosedur yang harus diikuti. Jika suatu pekerja tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ada, maka dapat menimbulkan terjadinya bahaya. Contohnya, dalam pekerja perlu digunakan APD. Nah, jika seseorang tidak menggunakan APD, maka dapat meningkatkan risiko terjadinya bahaya di tempat kerja. Secara umum, kebakaran dibagi menjadi 3 dari faktor penyebabnya. Yang pertama itu bahan mudah terbakar, seperti padat, cair, dan gas. Lalu yang kedua adalah unsur panas, itu bisa dari matahari, gesekan, ataupun konsleting. Dan yang terakhir yaitu oksigen. Namun secara detail, kebakaran ini penyebabnya juga dibagi menjadi beberapa kelas-kelas. Mungkin yang pertama yaitu kelas A, adalah kebakaran yang menyangkut benda-benda padat, kecuali logam. Itu contohnya seperti kayu, kertas, kain, plastik, dan sebagainya. Untuk kelas yang kedua, yaitu kelas B, yaitu kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar. Contohnya seperti bensin, solar, dan kerosin. Lalu untuk tipe kelas kebakaran yang selanjutnya, yaitu ada kebakaran kelas C, itu kebakaran yang disebabkan oleh instalasi listrik bertegangan. Contohnya seperti breaker listrik dan alat rumah tangga lainnya yang menggunakan listrik. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu kebakaran kelas D. Kebakaran ini disebabkan oleh benda-benda logam padat seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium, dan sebagainya. Untuk alat pemadam yang bisa digunakan untuk menangani kebakaran yaitu bisa seperti dengan pasir, tepung, pemadam, foam atau busa, dan air. Hari Minggu, tanggal 26 September 2021, sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kebakaran di Gedung Barat Teknik Industri. Pusat kebakaran berasal dari lantai 2 Gedung Barat Teknik Industri. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa sumber penyebab kebakaran merupakan adanya konsleting arus listrik yang terjadi pada mesin 3D printer yang terdapat di ruang laboratorium. Lalu, berikut merupakan simulasi apabila terjadi sebuah kebakaran. Berdasarkan kelas kebakaran yang telah dijelaskan sebelumnya, kebakaran jenis C ini lebih sering terjadi di daerah kampus. Sebagai contoh, pada saat mahasiswa sedang mengejar deadline praktikum. Dengan kabel yang bertumpuk dapat menyebabkan panas yang berlebih, sehingga hal tersebut
dapat memicu sebuah kebakaran. Ketika sebuah kabel mengalami tumpukan, resistensi dalam kabel akan meningkat sehingga menghasilkan panas yang berpotensi menyebabkan isolasi kabel meleleh ataupun terbakar. Apabila muncul sebuah percikan seperti pada video, maka segera matikan sumber daya tersebut, putuskan pasokan listrik ataupun padamkan alat jika memungkinkan. Ini akan menghentikan pasokan energi ke sumber api potensial. Jika aman untuk melakukannya, perlahan-lahan mundur dari sumber api dengan langkah yang hati-hati. Pastikanlah agar Anda menjaga jarak yang cukup dari api untuk menghindari terkena panas ataupun percikan lebih lanjut. Lalu, bagaimana jika terjadi kebakaran besar pada gedung barat teknik industri? Perlu untuk diketahui, pada setiap lantai gedung barat teknik industri memiliki denah untuk jalur evakuasi. Denah ini mudah untuk ditemui. Denah jalur evakuasi dapat ditemui pada setiap kanan lift. Selain itu, pada setiap lantai juga terdapat papan jalur evakuasi untuk memudahkan alur evakuasi. Selain itu, pada gedung ini juga setiap ruangannya memiliki fire sprinkle yang dimana berguna untuk memadamkan api secara otomatis, yang dimana fire sprinkle akan bekerja saat suhu ruangan mencapai titik ekstrim. Lalu, terdapat apar pada setiap titik lantai gedung. Dan jangan lupa, terdapat hydrant box yang digunakan untuk menyimpan alat-alat pemadam kebakaran, seperti selang pemadam kebakaran, nozzle, hydrant valve yang akan digunakan untuk memadamkan api. Saat terjadi kebakaran, alarm akan berbunyi. Namun, pada umumnya orang akan panik. Perlu untuk diketahui, segera tinggalkan gedung melalui jalur evakuasi sesuai denah setiap lantai. Tetap menggunakan tangga utama atau menggunakan tangga darurat yang berada pada selatan gedung. Perlu diingat, jangan menggunakan lift saat terjadinya kebakaran. Namun, apa yang harus dilakukan jika terdapat api yang besar dan asap yang banyak? Dikarenakan asap dapat membuat orang panik serta tidak dapat bernapas leluasa. Maka, saat evakuasi, berjalanlah dengan menunduk atau merangkak. Jangan lupa untuk menutup mulut dan hidung dengan kain yang telah dibasahi. Ketika sudah keluar dari gedung, maka berkumpullah pada titik kumpul yang sudah dapat penandanya. Lalu, telepon pemadam kebakaran dengan menghubungi nomor 113 dan memastikan apakah seluruh orang telah keluar dari gedung. Lalu menunggu pemadam kebakaran untuk memadamkan api secara lebih lanjut. Berdasarkan penyampaian video tadi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi dan implementasi teori mitigasi sumber bahaya di lingkungan teknik industri Universitas Brawijaya, kami fokuskan pada pelatihan keselamatan dan evakuasi dalam menghadapi situasi darurat, yaitu kebakaran. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang tindakan yang tepat dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelamatkan diri dan orang lain dalam situasi bahaya. Dengan demikian, upaya ini merupakan bagian penting dalam mengurangi resiko dan dampak potensi bahaya di lingkungan teknik industri, serta meningkatkan kesadaran keselamatan bagi seluruh anggota komunitas akademik. Merangkak dulu. Jalan. Jangan ketawa-ketawa. 1, 2, 3. Coba ulang dari awal, langsung kalian matiin gitu. 1, 2, 3.
good.